everybody, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu, terus semangat dan terus bahagia menjalani hari-hari kalian. Di sini aku mau baca lagi baca Hai Aksa by Kak Dina Febriani ya. Ini untuk nama penanya Febriani deh, oke? Nah, langsung aja kita baca. Untuk Kak Dina Febriani, aku mohon izin untuk bacain cerita kakak, oke? Nah, langsung aja kita baca. Bab 3. Astaga Nira. Alung tertawa terpenggal-penggal saat melihat sebuah video TikTok yang lewat di FYP-nya. Bahkan ia sampai melempar HP-nya, dan untung saja Aksa berhasil menangkapnya. "Kalem kenapa Lung?" kata Aksa. "Gak bisa Hyung, ini ngakak banget," balas Alung sambil memegangnya perutnya yang sakit. Reza melirik Aksa. "Nah, yuk." Reza memberi kode pada Aksa sambil memperhatikan Alung yang masih seperti orang gila. Aksa tersenyum jahil. Lalu cowok itu perlahan mendekati Alung bersamaan dengan Reza. Aksa mengambil selang yang ada di bawah, sedang Reza menghidupkan keranjang. "Biur." "Oh iya anjing," empat Alung kaget. Cowok itu berusaha menghindar, tapi Aksa tak henti mengarahkan airnya ke Alung. "Gak boleh kasar Lung," suruh Aksa. "Aksa tai, berhenti Sak, gue gaplak lo kalau kagak berhenti," teriak Alung sekujur tubuhnya sudah basah terkena air. "Gue kan cuma mainin selangnya doang, yang buka kerannya si Reja, kenapa gue yang lo teriakin?" tanya Aksa masih dengan serunya menyiram Alung. "Reja, matiin Ja, gue tenang, lo kan neraka kalau gak matiin," teriak Alung pada Reza. Kamu siapa saat Reza bernada. Sementara itu kini di belakangnya mereka ada Shani dan ketiga temannya yang lewat. Mereka melihat kakak kelasnya itu dengan heran. "Mereka ngapain?" tanya Ocha. Pergi yuk, malu gue ketemu mereka." Shani hendak meliur tapi gadis menahannya. "Harusnya lo banggain karena video kayak lo kemarin berhasil masuk FYP. Followers lo juga nambah kan?" tanya Gladys. Dibalas lagi DM sama Kak Aksa. "Kurang apa lagi?" bilang gergetan sendiri. "Tapi muka gue sekarang mau ditaruh di mana? Gue malu banget. Ya kalau gue viral pas gue lagi cakep. Lah ini gue pas close by jadi kentang," balas Shanin. "Cantik gini ngaku kentang, dasar merendah untuk meroket," cibir Aca. Aksa tiduran dalam ruang OSIS yang sepi dan dingin. Suasana seperti ini biasanya membuatnya merasa nyaman dan tenang. Lantas cowok itu menghidupkan puselnya. Dirinya tiba-tiba saja teringat akan sosok gadis yang kemarin videonya sempat viral. Itu pun Shanin lakukan karena ia sudah berjanji pada Alung seperti ini. "Kak Alung, boleh gak minta tolong?" tanya Shanin. "Minta tolong apa?" "Aku pengen banget dibalas DM-nya sama Kak Aksa. Bilangin dong ke orangnya," pinta Shanin. "Kalau gue bilangin terus orangnya mau nurut, lo bakal ngapain?" tanya Alung. "Kayang Kak." Alung sempat terkejut sambil menahan tawanya. "Serius lo?" "Serius Kak, ya ampun masa gak percaya," balas Shanin. "Beneran nih ya?" "Iya Kak, beneran, swear deh," sahut Shanin sangat meyakinkan. "Oke, nanti ke chat dia," balas Alung. "Oke, makasih Kak Alung," ujar Shanin antusias. Alung perlahan menarik kedua sudut bibirnya lalu balas mengetik pesannya. "Ya, sama-sama." Aksa kini melihat video itu. Cowok itu ketawa tapi ketawanya ketawa ganteng. Sampai akhirnya pintu ruang OSIS itu diketuk dari luar. Itu membuat Aksa langsung bangun dari tidurannya. "Masuk aja," sahut Aksa. Ceklek. Aksa mengarahkan pandangannya ke arah pintu. Ada seorang gadis berpakaian putih abu-abu yang masih terlihat baru dan kaku, berdiri di ambang pintu sambil menatap Aksa. "Kak Aksa," panggilnya pelan. Aksa langsung meletakkan ponselnya di atas sofa, lalu berjalan mendekati gadis itu. "Kenapa?" tanya Aksa dengan suara rendah dan halus. Setelahnya gadis itu langsung menepuk tubuh Aksa dan memeluknya dengan erat. Aksa bingung apa yang terjadi padanya. Amat perlahan tangan Aksa bergerak balas memeluknya, apalagi saat tahu jika gadis itu ternyata menangis. "Kenapa nangis, Nay?" tanya Aksa. "Nay digangguin sama kakak kelas, dimintain nomor telepon terus digombalin juga," katanya. Aksa langsung terkekeh. "Bener aja orang kamu cantik," balas Aksa. "Tapi Nay gak suka," kata Naila. "Emangnya dulu di SMP gak ada yang kayak gini ke Nay?" tanya Aksa. Naila terdiam sebentar lalu menjawab, "Ada. Kata Papa sama Om Alun kalau Nay digangguin atau ada masalah apa di sekolah, abang yang harus nolongin," ujar Naila. "Masa gitu?" kode Aksa membuat Naila langsung mencipikkan bibirnya kesal. Sementara itu, kini dari kejauhan Shanin dan Ocha yang sedang melihat Aksa pelukan di seorang cewek. "Ah, Ocha itu siapa? Kok dipeluk sama Kak Aksa?" Shanin langsung merasa kesal. "Pacarnya lah, siapa lagi?" sahut Ocha enteng bermaksud memanasi Shanin. "Yang bener aja lo, Ocha, gak mungkin," balas Shanin. "Gak mungkin apanya, orang udah jelas-jelas pelukan gitu. Emangnya ada di sini yang berani dekat-dekat sama Kak Aksa sampai meluk dia?" tanya Ocha. "Gimana gue tahu?" sahut Shanin jutek. "Cemburuan lo, bukan siapa-siapanya juga," celetuk Ocha pedas sekali. Shanin langsung melirik Ocha dan memberangut kesal. "Jahat banget lo teh ijo, Ocha." Nah, itu Ocha langsung bilang menatap Shanin dengan tatapan kejam. "Bilang apa lo barusan?" "Teh ici Ocha," teriak Shanin meledeki Ocha. Melihat ekspresi Ocha yang ingin memakannya, Shanin pun dengan segera langsung berlari menjauhi Ocha. "Shanin!"
Siang ini, setelah bel pulang sekolah, Aksa bersama dengan anggota OSIS lainnya akan mengadakan rapat untuk lomba 17 Agustus mendatang. Aksa melirik analogi yang melingkari pergelangan tangannya. Cowok itu tidak sabar ingin cepat-cepat pulang. Pulangnya ini kapan, woi? Teriak Aksa tiba-tiba. Sontak semua teman-temannya langsung menoleh pandangan ke arah Aksa. Aksa menunjukkan muka juteknya pada semua orang yang ada di sini. Rapat dulu baru pulang, kata Argo. Adikku kasihan belum dijemput. Aksa beralasan. Halah, alasan lu. Suat pikiran. Beneran, adikku masih SMP. Ntar kalau dia nangis gimana? Kasihan bisa dikaplok sama emak gue, ujar Aksa. Namanya malu berani kaplok. Malu kan kalem kayak Alung. Alung langsung menunjukkan tampang polosnya yang dibuat-buat. Cici anjing, saat pikiran ingin muntah. Dah, diam semua. Aksa kalau mau pulang aja, ucap Ilham. Aksa langsung menegakkan tubuhnya lalu menunjukkan tampang senang. Tapi sebelum itu Ilham kembali melanjutkan kalimatnya. Tapi besok udah bukan anak OSIS lagi, lanjut Ilham dengan wajah serius. Wajah Aksa kembali tertekuk. Ya udahlah, nurut aja sama ketua OSIS. Balas Aksa. Sabar aja, sekali-kali orang ganteng ngalah, ucap Lea. Asik diakuin ganteng sama Lea, goda Aksa yang membuat Lea langsung memutar bola matanya malas. Setelah itu semuanya pun kembali melanjutkan rapatnya sampai tuntas dan selesai. Dan tepat pukul 4 sore, 16.00 sore, mereka semua langsung keluar dari ruang OSIS setelah saling berpamitan untuk pulang. Aksa berjalan bersama Alung untuk menuju parkiran. Aksa memainkan kunci motornya di telunjuk tangannya, sedangkan Alung bernyanyi tidak jelas. Sebut namamu binti ayahmu dan semua wali akan berkata sah. Ini gila, tapi ku mau halalkan, ujar Alung. Gak tau lagunya, ini lama banget kan ya yang viral itu ya guys ya. Ya gak, Alung menyenggol Aksa. Gak, jangan tolak gue, Alung pura-pura nangis. Aksa langsung menatapnya dengan ngeri. Cari Pak Ustadz ya Lung, kata Aksa. Ngapain, lo mau gue nikahin beneran? Alung histeris sekaligus terkejut. Enggak, pengaruh ya lo, biar jauh dari gangguan jin sama setan, balas Aksa. Apa, kayak lo pikir gue kesurupan apa, kesal Alung. Aksa tak membalas sampai akhirnya saat dirinya dan Alung sampai di motor masing-masing ada seorang yang memanggil namanya Aksa yang hendak memakai helm itu menoleh. Ia mendapati Aurel yang tengah berlarian menyusulnya. Kenapa Rel? Aurel mengatur nafasnya sebentar lalu langsung berucap, gue boleh nggak nebeng sama lo pulangnya? Aksa nampak berpikir, lalu ia melirik Alung yang sudah naik ke atas motor dan sudah menghidupkan mesin motornya. Sama Alung aja, mau nggak Rel? Ujar Aksa. Raut wajah Aurel yang tadinya nampak senang kini perlahan langsung memudar, namun Aurel kembali menunjukkan sikap biasa saja. Loh, kenapa emangnya, tanya Aurel. Gue capek Rel, mau cepet-cepet sampai rumah, maaf ya, balas Aksa berusaha menolak dengan cara halus seperti yang diajarkan mama dan bapaknya dari kecil. Aurel menghembuskan nafasnya berat, lalu perlahan ia mengangguk. Ya udah, nggak apa-apa, gue pulang pesen Grab aja, balas Aurel. Daripada naik Grab, mending bareng sama Alung aja, usul Aksa. Ya Rel, mau nggak bareng sama gue? Rumah lo lagi juga searah sama gue. Kalau sama rumahnya Aksa kan malah kejauhan, sahut Alung. Aurel tambah berpikir sebenarnya tadi memang sengaja agar tidak menyuruh supirnya untuk menjemput supaya siang ini ia bisa pulang bersama Aksa, tapi Aksa malah menolaknya. Ya udah, gue pulang sama Alung aja, kata Aurel. Aksa mengangguk, lalu cowok itu memakai helm profesinya dan menghidupkan mesin motornya. Gue pulang duluan dah, capek, goodbye, pamit Aksa yang langsung melanjutkan motornya dan keluar dari lingkungan sekolah. Saat di depan gerbang, tepatnya saat Aksa ingin menyeberang jalan, matanya tiba-tiba saja memincing saat melihat keramaian seorang yang tengah menggeromboli seseorang. Aksa sebenarnya penasaran, tapi karena dirinya sedang sangat capek dan lelah, jadinya Aksa harus menghapus rasa penasaran itu. Namun saat Aksa hendak menyeberang, cowok itu dengan cepat langsung menghentikan motornya. Matanya membulat sempurna saat melihat adik kandungnya tengah menangis sambil dibantu orang-orang untuk duduk di halte bis. Mengetahui itu, Aksa langsung menghampirinya dengan cepat. Cowok itu memarkirkan motornya dengan melepas helmnya. Aksa berjalan mendekat, perasaannya langsung menjadi tak enak. Naira, gadis pemilik nama yang tengah menangis itu langsung mengangkat kepalanya dan melihat wajah Aksa. Abang, Naira langsung memeluk perut Aksa karena cowok itu memang sedang dalam posisi berdiri. Aksa bingung bercampur panik. Kamu kenapa bisa ada di sini nih? Tanya Aksa lembut sambil mengelus rambut adiknya itu. Nai takut sendirian di rumah, mama sama abang ada di rumah. Jadinya Nai langsung ke sini buat cari abang. Naira makin menangis keras. Nai tadi hampir ketabrak sama mobil, tapi untungnya aja ada kakak cewek yang nolongin Nai. Kakaknya sampai dibawa ke rumah sakit. Nai takut nanti kalau Nai dibawa sama polisi gimana bang? Naira masih terus menangis. Aksa langsung duduk sebelahnya. Kepala Naira bersembunyi di dada cowok itu. Tangannya juga sangat erat memeluk Aksa. Terlihat jika Naira benar-benar ketakutan. Cup-cup, adiknya abang aja nggak, jangan nangis. Nai nggak bakal dibawa polisi kok. Sekarang kita pulang dulu aja ya. Nanti mama nyariin, kata Aksa mencoba menenangkan adiknya. Naira mengangguk. Ia menolehkan kepalanya kepada banyak orang yang masih memperhatikannya bersama Aksa. Aksa perlahan berdiri, begitu pula dengan Naira. Namun Naira tidak mau melepaskan lingkaran tangannya dari perut Aksa. Makasih ya semuanya.
yang udah bantuin adik saya. Cewek yang tadi nolongin adik saya kira-kira dibawa ke rumah sakit mana ya? Tanya Aksa pada salah seorang murid di SMA Antariksa ini. Gak tahu kak, tapi aku kenal sama salah satu temennya yang ditabrak tadi, namanya Bulan. Aku punya nomornya kak, nanti kakak bisa hubungin dia buat nanya gimana kabar temennya yang masuk rumah sakit itu. Jelasnya. Oke, kalau gitu nanti lu DM aja ke IG gue ya, kasih tahu nomornya. Makasih. Ujar Aksa langsung berjalan bersama Naira untuk menuju motornya. Sedangkan murid perempuan itu langsung memakai tertahan karena bisa berinteraksi dengan kakak kelasnya itu, disuruh DM IG-nya pula. Sampainya di rumah, Naira masih menangis karena terus kepikiran dengan seseorang yang menolongnya tadi. Bahkan orang itu sampai masuk rumah sakit. Bukan menangis karena itu saja, Naira menangis juga karena lutut dan sikutnya terluka karena tergores aspal. Abang Aca, Naira menangis sampai terisak, kedua matanya juga membengkak, hidungnya pun memerah. Aksa datang sambil membawa kotak P3K di tangannya, lalu cowok itu duduk di sebelah Naira. Gak mau diobatin sama abang, ntar sakit, kata Naira. Terus maunya diobatin sama siapa dong? Sama Ciko, tanya Aksa. Ciko belum mau kucing peliharaan Naira. Naira menembak paha Aksa karena kesal. Gak, Nay maunya diobatin sama mama, balas Naira. Mamanya kan lagi gak ada di rumah, Nay diobatin sama abang aja ya. Gak sakit, serius. Nanti kalau Nay mau diobatin sama abang, nanti abang beliin coklat yang banyak. Pucuk Aksa, sama es krim juga, tambah Naira. Ya itu juga, saat Aksa lebih baik yang menurutinya daripada nanti ia dimarahi oleh mama dan bapaknya. Yaudah, abangnya obatin tapi pelan-pelan, peringat Naira. Iya. Saat Aksa panjang terdengar gemuruh sekali. Lalu Aksa pun langsung mengobati luka adiknya itu dengan hati-hati. Naira sampai merengis karena menahan perih karena obat merah itu mengenai lukanya. Aksa pun sampai ikut merengis juga. Lagian kamu ngapain nekat banget susulin abang ke sekolah? Naik apa tadi? Tanya Aksa. Naik pesen Grab lewat HP. Balasnya, emang kamu punya uang buat bayar supirnya? Tanya Aksa. Naira menggeleng. Oh enggak, uang sekolah Naik kan udah habis. Terus kamu dapat uang dari mana? Jangan bilang ngambil dari kamarnya abang ya. Aksa. Naira dengan cepat membantah. Enggak ya bang, enak aja. Kalau Naik ambil sama dengan Naik nyuri dong. Kan nggak boleh kata mama sama papa. Dosa. Balas Naira. Terus gimana? Tadi Naik bilang kalau Naik nggak punya uang sama supirnya. Supirnya langsung kayak mau marah gitu, ujar Naira. Terus habis itu Naira kasih aja HP-nya Naik ke supirnya. Naik pikir nggak boleh, ternyata diterima juga sama orangnya, kata Naira bercerita dengan tenang. Aksa seketika saja langsung cosplay menjadi patung. Cowok itu memikirkan adiknya yang dengan mudahnya ia berikan kepada supir Grab karena tidak bisa membayar dan menggunakan uang. Serius saja Naik, ucap Aksa. Itu HP ini belinya pakai uang. Aksa mendetak lemas karena ponsel adiknya itu ponsel mahal yang kameranya ada 3. Definisi sultan yang sesungguhnya. Nah sekian dulu. Nah kalau kalian suka, komen dan like ya, oke? Sekian dulu dan jangan lupa dukung Kak Dina Febriani dan see you next time and love you all, dadah. Dan untuk Kak Dina Febriani aku mohon izin sebanyak-banyaknya ya kak. Terima kasih, dadah.